Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Di sini Mari akan coba lagi ya untuk bacain updatean energinya kamu ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, seperti biasa wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini akan vice versa karena tarikan energinya itu kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu untuk menyikapi apa nanti yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Apa isu updatean energi antara dirimu dengan si dia. Oke, di situ ada kartu The Tower ya, tapi ini posisinya kebalik. Tentu aja The Tower ini bercerita tentang menghindari sebuah keadaan yang itu akan mengguncang kehidupan hari ini, gitu ya, atau yang sebentar lagi akan terjadi, gitu. Ini bisa untuk beberapa goncangan ini telah terjadi. Dan berusaha untuk aku harus move on nih, aku harus keluar nih dari kemelut keadaan yang seperti ini, gitu ya. Ini hubungan yang kalau Mari lihat kayaknya banyak alasan untuk ini berakhir, gitu ya. Sebenarnya banyak alasan untuk hubungan ini berakhir, nah gitu. Tetapi tunggu dulu, kita lihat dulu. Iya. Namun di sini kalau Mari lihat salah satu di antara kalian ini yang kayak aku ingin mempertahankan hubungan ini, gitu ya. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, aku harus mempertahankan relationship kami ini. Nah gitu. Jadi ini kayak menolak untuk menyerah. Masih punya energi untuk berjuang, untuk bertahan, menunggu, menanti jika salah satu di sini energinya itu pergi ya dari hubungan. Nah gitu. Kalau misalnya ini ceritanya masih pacaran ya, ada salah seorang di antara kalian ini yang kayak hubungan ini tuh harus ke pernikahan apapun caranya gitu. Karena ya banyak alasan, mungkin orang tua sudah tahu gitu ya, hubungan ini sudah lama, yang dilewati dalam hubungan ini tuh sudah panjang. Apa yang dilakukan dalam hubungan ini sudah menghabiskan terlalu banyak energi gitu ya. Jadi ndak kan segampang itu seseorang ini bisa menyerah dalam hubungan. Jadi ini menolak untuk menyerah gitu. Memang kayaknya salah seorang ini itu ya kayak mikir bahwa wah ini bikin tekanan-tekanan bagiku, ini bikin aku tuh depresi gitu. Tapi aku nggak boleh terjebak dalam depresiku ini, aku nggak bisa kayak yang stres aja di sini gitu ya. Aku harus kuat, aku harus yang kayak sehat gitu ya, tanda kutip ya. Aku harus sehat di sini supaya aku punya energi menunggu kamu yang telah pergi, atau biar aku punya energi untuk ngebangun relationship kami yang goyang ini. Nah gitu. Ini nampaknya ada belakangan hari ini ya, ada yang kayak sesuatu tuh menghantam hubungan kalian. Isu apa itu ya, entah apalah jenis isunya, tapi ada yang Mari lihat di sini problem yang kayaknya tiba-tiba terjadi boom kayak gitu ya, kayak bom meledak kayak gitu tanpa aba-aba, tanpa siap untuk berancang-ancang. Nah gitu. Jadi ini bikin hubungan goyah banget nih, bikin hubungan tuh yang seperti kacau banget gitu ya. Terutama orang ini, ada salah seorang di antara kalian, entah ini pasangannya kamu atau ini kamu. Memang kalau di meja tarot ini nunjukin pasangannya kamu gitu ya. Itu yang kayak bikin dia shock berat gitu, yang bikin dia itu kayak yang ngerasa hancur gitu ya, ngerasa kayak kecewa. Entah ini isunya datang dari dia ataupun ini isunya datang
dari kamu sebagai penyebabnya gitu. Tapi yang jelasnya orang ini butuh waktu untuk healing kalau mari katakan. Tapi kondisi sekarang sih proses healing itu telah berjalan gitu kan. Proses mengobati diri sendiri sehingga bisa berdampak kepada hubungan ini telah dilakoni oleh seseorang ini. Makanya sampai sekarang dia kondisinya masih tetap akan bertahan. Nah gitu ya. Ini kondisi survive. Kalau mari katakan ini nampaknya kayak kondisi menunggu sembari mengupayakan. Untuk beberapa mengupayakan, tapi untuk beberapa tuh hanya menunggu aja. Karena mungkin salah satu di antara kalian telah ngeblok, gitu ya, ngeblokir gitu. Salah satu di antara kalian telah bilang putus, pisah, bubar, cerai gitu. Jadi dia kayak yang nggak mampu dulu untuk sekarang ngasih pengaruh ya dalam hubungan ini, tetapi kondisi dia hanya kayak menunggu. Nah itu untuk beberapa, tapi yang beberapa lagi ya adalah tindakan-tindakan tertentu yang dia anggap itu memang wajib dia lakukan walaupun itu memberatkan dirinya, tapi ya ini demi masa depan kalian berdua atau minimal itu masa depannya dia. Nah gitu. Jadi seseorang ini bercerita tentang mempertahankan rumah tangga, mempertahankan hubungan yang telah dibangun sekian lama gitu. Ada di situ kayak yang inner powernya itu kayak yang mau gak mau harus dia optimalkan gitu ya. Kalau bukan dia yang bertahan dalam hubungan ini, bisa aja hubungan ini itu kayak segera akan hancur gitu. Tapi tadi orang ini menolak untuk hancur di sini. Gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa ini hubungannya tuh sangat berarti bagi dirinya dia. Gitu. Dan saya rasa otot-otot spiritualnya memang akan terbentuk dari kisah kalian ini. Entah ini kamu, entah ini dia gitu ya. Nah di sana. Jadi menurutnya banyak alasan untuk dia harus bertahan. Untuk dia tidak menyerah. Nah gitu. Walaupun mungkin mentalnya dia terganggu gitu ya. Batinnya dia itu terkoyak-koyak, dikatakan gitu. Egonya dia di situ terpacu gitu ya. Tapi ya itu tadi, bahwa terlalu berharga hubungan ini untuk dikandaskan. Dan dari sini dia nanti tuh akan tahu, oh ternyata aku bisa loh ya sekuat ini. Gitu. Ternyata aku bisa ya bertahan sampai sejauh ini. Nah di sana. Walaupun ya kadang-kadang energi untuk mundur itu ada, tapi kecenderungan lebih besar energi itu untuk bertahan. Nah di situ ya. Ini bisa karena atas cinta atau ya pertimbangan-pertimbangan tertentu hadir di sini ya, yang memotivasi atau yang melatar belakangi tindakan untuk survive ini, tindakan untuk berjuang dan bertahan ini. Nah gitu. Dan saya rasa kondisi ini udah agak lama ya terjadi ya. Kapanlah dirimu menelpon dia, kapanlah dirimu datang kembali ke pelukannya. Nah, nampaknya jeritan-jeritan yang seperti itu menjadi gambaran dari pasangannya kamu atau seseorang inilah kita katakan gitu. Kapan nih hadir, kapan nih berubah pikiran, kapan nih keadaan bisa jadi lebih baik. Gitu. Memang cukup menguras tenaga. Memang gitu ya. Ada pertaruhan di sini yang cukup besar. Tapi dianggap oleh orang ini ya worth it aja kok. Ya pantas saja kok. Gitu ya. Ya dia enggak masalah juga menurut dia seperti itu. Gitu ya.
Dan untuk beberapa mungkin ini nggak akan mau banyak-banyak pikir untuk kondisi sekarang. Maksudnya nggak mau banyak-banyak pikir tentang hal-hal yang negatif. Ini lebih banyak mendorong dirinya untuk masuk ke dan mengupayakan hal-hal positif. Nah, justru kayak kita ada keberanian untuk berjuang. Itu ya. Ada ego yang menyatakan aku menginginkan kamu. Nah, kayak kita. Ada ego ya, ada ego tuh kemauan diri. Ada kemauan diri yang nggak bisa cerita untuk kondisi sekarang. Bersama dengan kamu adalah pilihanku. Mau nggak mau, aku harus dengan kamu, gitu. Ya, mau nggak mau, aku nih harus mengupayakan karena ini bisa kalau ada pun anak-anak gitu ya. Jadi ini mempertimbangkan anak-anak juga di situ, gitu. Atau ya setidaknya mempertimbangkan tentang kestabilan masa depan, gitu. Jadi ada seseorang yang menganggap bahwa pasangannya itu udah yang paling tepat untuk dia, gitu ya. Udah yang kayaknya paling pantas lah untuk dia, gitu. Dan orang ini saya rasa tidak kondisi main-main ya. Makanya ini total banget. Walaupun tidak mengupayakan apa-apa, tapi setidaknya menunggu di situ pun kan bentuk dari upaya ya. Menunggu itu pun sama melelahkannya dengan bekerja melakukan ini dan itu dan segala macam. Atau mungkin yang menurut seseorang ini menunggu adalah satu-satunya pilihan, gitu ya. Karena ada batasan-batasan barangkali di sini, gitu. Nah, tunggu mari lihat dulu ya energinya dari sebelah. Oke. Jadi ini nggak juga bisa dikatakan ngeblokir ya, karena kalau mari lihat energi masih hadir. Nah, untuk di meja tarot ini ya, ini adalah energinya kamu yang akan mari sampaikan ini. Nah, jadi gini, kayaknya kamu tuh masih yang belum bisa untuk total banget dalam hubungan kalian. Ada hal-hal lain yang menjadi perhatian khususnya kamu. Ini perhatian khusus nih, gitu ya. Untuk beberapa mungkin masih gayanya aku belum siap dalam komitmen, apalagi jika kamu menginginkan sebuah pernikahan. Aku belum siap di sana, gitu. Mungkin ini karena ya kamu punya keluarga, gitu ya, atau ya kamu punya tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya kamu tuh yang harus kamu capai, gitu. Kamu masih belum mau terikat, gitu ya. Kamu masih belum mau. Ini ada pilihan kamu soalnya, mari lihat. Jadi kamu masih belum mau untuk yang berhenti di seseorang aja. Nah, gitu. Kamu masih banyak hal-hal lain yang ingin kamu lakukan dengan kehidupan pribadinya kamu. Dan di sini kamu nampaknya juga orang yang agak sulit berkompromi dengan dia. Gitu. Banyak atau ada beberapa hal yang kadang-kadang kamu ini mau nakal. Sorry ya, ada salah seorang di antara kalian ini yang mau nakal. Maksudnya gini. Sebenarnya pasangan menggiring ke arah yang baik. Yang digiring ini sesungguhnya tahu bahwa si pasangan tujuannya itu tujuan mulia, gitu ya. Tujuan yang positif. Tapi kayak ada di dalam diri tuh kayak mau ngesabotase gitu. Aku nggak mau gitu. Jadi kalau mari katakan ini ada penolakan-penolakan. Gitu ya. Ada penolakan-penolakan nampaknya ini dari kamu terhadap dia. Kamu tahu ya kebaikan-kebaikan kepositifannya dia tuh kamu sebenarnya tuh tahu. Tapi kamu bilang enggak gitu. Mungkin di sini egonya kamu bisa
kena ya, egonya kamu tuh bisa kayak bermain, atau ini salah seorang lah di antara kalian gitu. Ada yang keras banget di sini, keras kepala banget di sini gitu. Kayak yang mungkin kerasnya ini gini, ini loh yang aku butuhkan, bukan yang kamu ajak itu, atau bukan yang kamu tawarkan itu yang aku butuhkan gitu. Yang aku butuhkan itu jenisnya ini gitu ya. Dan aku tuh nggak bisa mengiyakan maunya kamu, ajakannya kamu. Aku belum mau gitu. Aku masih ingin dengan jalanku sendiri. Nah di situ ya. Jadi ini kayak ada menolak sekaligus memaksa. Menolak untuk berkompromi, tetapi memaksakan diri untuk terus ada di sini. Gitu. Untuk beberapa mungkin ini ceritanya tuh yang hubungan tidak digantung gitu ya, untuk beberapa sih, tapi ini komunikasi, pertemuan ini masih terus terjadi gitu kan. Adalah kontak gitu. Kalau ngeblokir itu kan udah kayak bener-bener di-cut gitu kan. Ini masih ada koneksi di sini kalau mari lihat. Tapi seseorang ini dengan diri dia sendiri aja udah gitu. Ada yang kayak selfish juga ya, seseorang dalam hubungan kalian, selfish. Yang penting itu adalah diriku. Gitu. Tapi di satu sisi juga kamu tunggu aku gitu. Kamu tetap ya di sampingnya aku. Kamu harus jadi bagian dari hidupnya aku ya. Gitu. Tapi salah seorang ini misalnya diajak, "Yuk jalan yuk, Beb," gitu. "Ah, enggak," gitu. Jadi lebih banyak bilangnya tuh bilang enggak gitu. Atau yang kayak, "Beb, kamu nih jangan ini sorry. Beb, kamu ini jangan selingkuh dong." "Memangnya kenapa kalau aku selingkuh?" Nah, misalnya gitu. Atau, "Beb, kamu ini jangan asik main game aja dong," gitu ya. "Kerjalah atau apalah," gitu ya. Hal-hal positif. "Ah, enggak," gitu. Jadi ini makin dilarang, makin dikerjain. Ya, ada salah seorang di antara kalian makin dilarang untuk melakukan hal-hal yang mudorot gitu ya, hal-hal yang merugikan diri sendiri, itu makin dikerjakan. Tapi kalau misalnya diajak untuk yang kalau mari lihat sih sebenarnya bisa di situ yang lebih baik ya. Ayo kita melakukan ini yuk, ayo kita rajin sholat yuk, ayo kita rajin ibadah yuk, kita gereja yuk gitu ya. "Ah, enggak lah, kamu aja lah." Nah kayak gitu. Jadi kok kayaknya perkembangan bersama ini ada salah seorang itu yang nggak mau gitu. Harusnya kan ini kerja sama dua orang, tapi yang satu ini nggak mau, kayak asik mau nentang arus aja. Nah gitu. Ini bisa nampaknya karena rasa rendah percaya diri, tapi rasa rendah percaya diri ini ditutupi dengan kearoganan. Cuman kalau mari lihat, tanpa si pasangan, si keras ini tuh sebenarnya tidak mampu kok. Gitu ya. Ini si keras ini kelihatannya aja keras, tapi padahal ini kertas gitu. Kalau mari lihat ya. Dan semoga ini bukan kamu gitu. Semoga ini si Fulan aja lah gitu ya. Janganlah kamu. Gitu. Jadi kayak hal-hal yang justru membangun, hal-hal yang justru baik gitu ya. Ini malah nggak mau dikerjakan, nggak mau dilakukan gitu loh. Masih kayak asik dengan drama lah gitu ya. Masih asik kayak petualangan-petualangan yang mari anggap ini kayak petualangan yang nggak perlu gitu loh ya. Apalagi dengan usia dewasa, karena ini yang keras ini bisa lebih dewasa nih. Oh sorry, lebih tua gitu ya, bukan lebih dewasa, tapi lebih tua. Dewasa itu kan kayak state of soul gitu ya kalau dewasa. Nah tapi ini bisa usianya lebih banyak nih, tapi kayaknya udah terbentuk karakter yang justru
memungkinkan menghancurkan diri sendiri. Nah, di situ. Atau ya balik-balik ceritanya, ya aku belum siap nih gitu ya. Aku masih ingin kebebasanku. Aku masih ingin melakukan yang walaupun kalian katakan itu konyol, tapi menurut aku ya ini kesenanganku. Ya ini yang ingin aku jalanin. Ya bisa aja sih kayak gitu. Ya seseorang yang menolak untuk bersama-sama dalam membangun kualitas-kualitas kehidupan yang lebih baik ini. Gitu. Membangun kualitas yang lebih baik untuk kehidupan rumah tangga lah, atau kehidupan yang menjurus ke masa depan yang lebih sejahtera lah. Nampaknya di situ masih ada penolakan gitu. Namun juga tanpa hadirnya seseorang ini, sebenarnya si keras ini pun Mari rasa tidak mampu gitu ya. Dan mungkin ini lebih banyak salah seorang tuh yang berkorban daripada yang lain gitu. Dan yang mendapatkan benefit dari hubungan ini kayak cenderung bisa nganggap atau tidak menganggap. Nah itu ya, misalnya pasangan udah lakukan kebaikan nih gitu, tapi nggak dihargai gitu ya, dianggap itu hal yang normal, hal yang wajar gitu. Bahkan ini bisa yang bilang yang dilakukan oleh si baik ini kamu masih kurang. Nah gitu, malah di sini komplain, lebih banyak komplain di sini gitu ya. Ini bisa juga kayak cerita agak-agak playing victim gitu. Ini si keras ini nampaknya Mari mau nih ngulang-ngulang kesalahan yang sama gitu ya. Tidak belajar dari pengalaman-pengalaman. Nah gitu. Ini seseorang ini nampaknya sudah kayak kepala batu gitu ya. Keras hati. Nah nampaknya ada salah seorang di antara kalian. Dan ini yang usianya lebih tua ini. Nah gitu. Nampaknya yang lebih tua untuk beberapa lah. Nah situ ya. Jadi selalu ingin menentang arus. Selalu ingin menentang kebersamaan. Tapi tanpa bersama belum tentu mampu. Nah gitu ya. Makanya tadi Mari katakan ini mau tapi sekaligus menolak. Jadi kayak ada salah seorang ini yang kayak suka-suka gitu ya, suka-suka dalam hubungan ini. Ini ada juga kayak tabiat-tabiat yang buruk nih, tukang marah-marah. Gitu ya, ada yang tukang marah-marah di sini. Ada yang bisa ya keras lah ya dalam tindakan-tindakan. Entahlah, beberapa kalau Mari lihat ini ada yang kayak suka mabok gitu ya. Suka mabok. Jadi ini yang kayak orang banyak ngomong tapi nihil dalam aksi. Nah gitu. Atau ya balik-baliklah tadi bahwa aku nih masih ingin fokus kepada diriku sendiri, bukan kepada hubungan gitu. Nah, bukan kepada hubungan. Jadi ya memang si yang mau hubungan ini ndak ada cerita lain. Mesti ada kesabaran dan kelembutan di situ. Kalau ndak, yo patah sendiri gitu ya. Ini bisa kayak cerita duri dalam daging ini, gitu ya. Duri dalam daging. Ini permasalahan internal yang merusak kalau Mari lihat. Dan ini kayak cenderungannya lebih cocok ke arah yang sudah menikah atau ini hubungan-hubungan yang udah bercerita tentang keseriusan. Niatnya di sini mau diseriusin nih, bukan hanya kayak sekedar cinta-cinta monyet, pacar-pacaran, petualangan-petualangan cinta gitu ya. Ini udah berbicara tentang relationship yang sudah ada poinnya, oh aku ingin menikah atau aku ingin mempertahankan rumah tangga gitu. Nah, namun itu tadi salah satu yang berjuang dan yang lain itu berusaha untuk menghancurkan perjuangan ini. Bukannya menjadi partner yang mensupport, tapi bisa jadi partner yang justru destruktif. Gitu ya. Bukan yang konstruktif di sini energinya, tapi di sini destruktif. Gitu. Masih menolak untuk melakukan hal-hal kebaikan. Nah, gitu.
Ini bisa aja di luar ya, di luar hubungan tuh kayak kelihatan tuh baik banget. Di luar hubungan ini yang kayak kelihatan tuh, wah, seseorang yang menjadi panutan orang lain, panutan masyarakat gitu. Seseorang ini gitu ya. Tapi ternyata di internalnya ini bobrok. Ini di internalnya tuh kacau. Kalau tampilan luar oke banget, Bo, gitu ya. Keren banget ini tampilan luar nih, gitu. Seolah-olah orang sukses, kehidupannya itu stabil, gitu. Seseorang yang bijaksana, gitu ya. Jadi kalau mari katakan ini bisa seseorang ini yang jadi panutan, itu yang paling kenceng, gitu ya. Jadi ini seseorang yang kayak populer, terkenal, dihargai di masyarakat, gitu ya, dihargai. Jadi ini bisa kayak memperlakukan orang lain itu lebih baik daripada memperlakukan pasangan sendiri. Nah, kayak gitu ya. Kalau dengan pasangan tuh bisa kayak suka-suka hati gitu ya, melecehkan lah, melakukan tindakan-tindakan yang sorry maaf ya, misalnya ini KDRT gitu ya, ada kekerasan fisik di sana. Nah, tapi kalau dengan orang lain bisa kayak santun gitu ya, hormat, baik gitu ya, peduli, perhatian, mau menolong orang lain, tapi tidak dengan pasangan sendiri gitu. Jadi pasangan bisa yang kayak apa itu nama dikatakannya, kayak yang ini jadi kayak terbentuk menjadi figur yang kuat gitu. Jadi seseorang ini ya justru membangun karakter strong bagi pasangannya. Ini kayak guru nih, kalau dibawa ke arah spiritual ya, ini si keras ini tuh kayak jadi guru yang membangun karakter kuat bagi pasangannya. Nah, kayak gitu ya, memang soalnya di sini jadi kuat ini kalau mari lihat, gitu ya, jadi kuat banget memang. Gitu. Ini nanti kalau energi yang seperti ini bisa kayak suatu saat tuh meraung-raung kepada pasangan ya. Karena bisa ini nanti habis gas. Nanti ini bisa kayak habis energi di usia-usia 5 atau 10 tahun lagi, maksimal 8 ya. 5 sampai 8 tahun lagi. Ini nanti ada terjadi sesuatu kepada kondisi fisiknya seseorang yang keras ini. Jadi nanti dia bisa kayak jadi pasangannya ini bisa jadi orang yang menopang dia nih nanti. Kalau mari tangkap ya. Tapi ini ada seseorang yang baik banget gitu. Ini ada suami atau istri tuh yang kayak baik banget gitu. Nampaknya nanti ini kayak bisa ikhlas ya, menerima masa lalu yang sempat kelam yang diciptakan oleh si keras ini tadi. Nah gitu. Jadi ini kayak pengen dihargain, pengen dihormatin, diakui, tapi tidak melakukan hal yang sama kepada pasangan. Nah gitu. Ini bisa energinya perselingkuhan ya. Perselingkuhan. Dalam hubungan ini bisa aja ceritanya perselingkuhan gitu. Atau mungkin seseorang yang keras ini berselingkuh, main-main di belakang gitu. Atau ya itu tadi, selalu berbagi energi, pecah fokus, melakukan hal-hal yang nampaknya itu kalau mari rasa agak sia-sia di situ ya. Tapi untuk beberapa sih, ya beberapa yang lain tadi ya nggak bisa, aku tuh masih belum mau sama kamu. Jadi ini intinya aku belum mau punya komitmen dengan kamu, tapi jalan sama kamu iya aku mau gitu. Berintegritas dalam hubungan ini aku belum mau, tapi terkoneksi terhubung sama kamu iya, hanya sebatas di situ aja gitu. Kamu dijadiin pacar gitu ya, tapi hanya sekedar pacar, bukan menuju ke pernikahan. Nah gitu. Atau kamu hanya dijadikan sebagai statusnya aja nih, status istri, suami, atau pacar. Namun dia tidak terlalu banyak melakukan hal-hal positif, hal-hal yang membangun dalam hubungan ini. Nah gitu ya. Oke, baik. Baik, ini mari akan
ambil charm ya untuk lihat pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa nanti inisialnya kamu, inisial seseorang ini ya, dia yang kamu pikirkan. Bisa ini zodiaknya kamu, bisa ini zodiak seseorang yang kamu pikirkan. Tapi yang jelasnya di sini Sagittarius, Leo, Aries hadir ya. Kemudian ada energi dari Scorpio, energi dari Virgo di situ ya. Oke, baik, kita lihat dulu. Ini ada apa dulu ya? Ini ada inisial C. Cukup gitu. Ini ada Z, Zain. Ada T, Telaga. Ada E, 6. Ada R, Raja. Ini ya kayak bosi ya. Ada energi kayak ngebosnya gitu ya, salah seorang ini dalam hubungan kalian. Ada inisial X, Saverius gitu ya. Kemudian ada inisial S, sayang. Ada inisial H, habis. Kemudian G, gugur. Ada Q, Korea gitu ya. Kemudian ada W, wajah. Ada A, Agustus. Ada O, obat. Ada U, ulang. Ada L, lama. Ada D, dalam gitu. Kemudian ada K, kita. Ada V, victory. Nah, itu dia untuk inisial ya. Kemudian kita akan masuk ke zodiak nih. Ada Capricorn di sana, Scorpio. Ada Virgo, Gemini di sini. Aquarius, Gemini. Kemudian ada Aries ya, ada Libra. Datang lagi Libra. Sagittarius di sini. Aquarius lagi. Itu ada energi dari Cancer. Scorpio di sana. Capricorn, Aries lagi. Virgo lagi, Leo hadir di sini, dan ditutup sama energi dari Taurus. Nah, oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.